Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, teman-teman ya. Di sini saya akan mengerjakan tugas Serkom di minggu ke-15, proyek minggu ke-15. Mana soalnya adalah kita diminta untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah jaringan komputer menggunakan Cisco Packet Tracer. Jaringan yang Anda buat harus menerapkan VLAN untuk segmentasi dan routing dinamis OSPF untuk optimasi trafik jaringan. Selain itu, Anda harus melakukan analisis performa jaringan sebelum dan sesudah optimasi menggunakan fitur simulasi traffic. Kondisi dan instruksinya buat topologi jaringan dengan minimal 3 switch, 2 router, 4 PC, 2 disable berbeda, konfigurasi 2 VLAN, VLAN 10 dan 20, lalu gunakan router on stick atau switch layer 3 disable untuk komunikasi antar VLAN. Dan implementasikan routing dinamis OSPF antar router. Oke, kita lanjut ke Cisco-nya saja. Kalau begitu. Nah, sebenarnya saya sudah membuat topologinya seperti ini. Kenapa saya buat seperti ini? Karena ini nanti sifatnya backup router ya. Jadi misalkan VLAN di router VLAN di router satu ini ada yang down, nanti bisa di backup di VLAN router dua ini. Seperti itu. Nah, oke, kita konfigurasi dari router satunya. Kita enable, kita konfigur terminal. Nah, di sini ada gig 0/1 dan juga gig 0/0. Kita akan konversi ke gig 0/0. Kita tambahkan IP address 192.168.3.1.255.255. Exit. Kita nyalakan terlebih dahulu. Sudah. Exit. Kita lanjut ke interface gigabit internet 0/1. Kita nyalakan terlebih dahulu. Nah, lalu kita konfigurasi sub interface-nya buat VLAN. NKBTIK 10. Nah, udah selesai. Nah, kita lanjut untuk ke ini DHCP. Di DHCP tadi ada peraturan ya. Di IP-nya ada peraturan di mana saya itu 10 sampai 100. Jadi kita setting dulu di disable network 192.168.29.0. Default routernya adalah 192.168.29.1. Oke. Nah, kita konfigurasi IP DHCP exclude address. Nah, fungsinya IP DHCP exclude address adalah untuk menghindari IP-IP yang tidak diinginkan. Berarti range-nya adalah 10 sampai 100 ya. Berarti kita hindari untuk 192.168.29.1 sampai titik 29.9. Nah, lalu kita buat lagi untuk menghindari IP 11 sampai 254. Nah, udah. Terus kita konfigurasi. Nah, kita belum nyalain no SPF-nya terlebih dahulu. Jadi terakhir-terakhir sama kita simulasikan. T gigabit 0/0 ya, address 192.168.3.2.255. Lalu ke interface satunya, masuk down, lanjut ke ini, caps and logic. Nah,
Bersalah saya tadi, kenapa saya buat begini kan, dan baru itu kayak di satu router nanti ada dua pilihan. Saya sengaja untuk buat backup router ya, di mana misalkan VLAN di VLAN 10-nya ada salah jaringan atau ada LAN down, jadi ada backup dari VLAN 20. Jadi nggak semua VLAN bisa mati. Gitu. Oke, nah, lalu lanjut ke lebih dari Bitcoin, VLAN network, ya, dua di itu dengan addressnya dua di. Nah, kita tidak JPEG address lagi buat ngehindarin IP. Nah ini, jadi kita nggak boleh pakai IP 1 sampai 109 seterusnya. 2.168.30.1 yaitu 2.168.30. Terus dapat lagi terus itu ini ya itu lanjut kita lanjutkan ke switch layer switch layer 3 karena nanti VLAN terhubungnya bakalan lewat switch layer juga, jadi bisa diatur. Kita buat VLAN dulu NIT X30 MTUA. Lalu kita buat interface VLAN 10 gadget. Yuk ke interface VLAN 30-nya. Kita nyalakan kita trunking dulu. NP range 1 sampai 4. Kalau di switch layer nggak bisa langsung switch mode terang, jadi kita switch terang and representative. Nah, switch mode terang. Oke, baru kita terangkan semua. Nah, gunanya buat nambahin address di interface VLAN tadi adalah untuk routing lokal, jadi di mana nanti VLAN-VLAN itu bisa terhubung seperti ini connected. Oke, kita tunggu lagi switch-switch yang ini sampai selesai. Oke, enaknya kalau pakai sys layer, ya kan kita terangking, dia otomatis nge-tracking juga di port-port yang di end device-nya switch. Jadi nggak perlu kita nyeting-nyeting buat lagi, ya buat jalan bawang. Oke, sip. Kita di interface FA slash 1 sampai 2 XMACC. Tidak salah, bisa disalah, ini nggak boleh ya, nggak boleh dibuat akses ya, karena dia sebenarnya tracking ya salah ya. Ini slash 2 interface range 0 slash 2 sampai 3. Nah, ZN ACC ZACC VLAN 10. Kita buat lagi VLAN 20 dan keuangan. Kita buat lagi
DNT era FA 0/4 sampai 5 UPM ACC ACC Pelan 20. Iya. Kita lanjut ke ini ke sejatinya. B Pelan 10 MIT exit Pelan 20 NEM keuangan. Lalu kita buat INT RAFA 0/2 sampai 3 switch M ACC switch ACC Pelan 20. Kita balik ya. 4 ini 5 switch M ACC switch ACC Pelan 10. Kita tes apa aku udah dapat IP. Oke, udah dapat. Jadi yang 30 ya, bilang 20 ya dapat. Ya, dapat juga. Ya, dapat. Ya, dapat juga. Dan tunggu yang bawah. Oke, oke dapat. Oke, kita coba ping intervelan visi berbisi apakah bisa? Ya, udah bisa. Kita simulasikan ya, apakah dia memang bisa komunikasi itu antar VLAN. Kita buktikan. Oke, kita switch, switch kembali ke multi layer kembalikan lagi ke switch, switch ke PC. Oke, berarti udah aman untuk konfigurasi router on stick atau switch multi-layer tiganya. Nah, lanjut kita harus ngetes apakah VLAN satu ini bisa ngeping ke router sebelum kita VLAN satu ini bisa terhubung ke router ini router satu sebelum kita OSPF. Itu kita coba masih valid karena belum di routing SPF. Jadi karena nggak langsung VLAN antar VLAN bisa terhubung karena emang dia router on stick ya. Dia emang router on stick secara langsung dia terhubung ke multi layer. Tapi nantinya di router satu sama router dua ini nggak bisa terhubung atau nggak bisa komunikasi buat buat VLAN-nya ke router. Ya, karena tadi belum di routing. Misalnya cuman antar router doang. Misal VLAN 20 buat VLAN dulu, buat VLAN 20 doang. Jadi kita buat router SPF. Router SPF satu. Nah, satu ini nama routernya. Nanti kalau misalkan ada beberapa routing OSPF, kita bisa bikin sampai router OSPF kesekian berapa. Network 192.168.3 area. Nah, area ini gunanya buat cakupan area. Misalkan router satu sama router dua ya ini areanya nol. Nanti kalau misalkan ada routing lagi, mungkin ada dari router 3 atau router 4, nanti bakalan bisa di router sama apa? Nanti bakalan bisa buat area yang satu kayak gitu. Ada SPF sebenarnya sifatnya itu panjang dan banyak lah daripada router dinamis kayak RIP sama IDRP. Kita exit, kita lanjut ke router 2. Router OSPF 1 network 192 di 68 di 3 di 6. Kalau
udah ada keterangan seperti ini, berarti OSF-nya dari LAN satu atau router sebelahnya atau router tetangga udah nyambung. Kalau misalkan nantinya jaringannya berkembang atau buat nambah jaringan beberapa VLAN, nanti otomatis di router SPF hanya nambahkan networknya dari VLAN tadi, dia otomatis langsung nyambung. Kita exit, kita lihat USA IP root. Nah, ini tandanya dia terhubung dengan network tetangga, itu udah 9 melalui SPF. Saya coba apakah uh, VLAN 3 VLAN ya VLAN 20 ini dia bisa ngeping ke router satu. Coba lebih dahulu. Oke, oke, kita lanjut rekamannya ya karena ternyata kalau SPF itu harus kenalin IP dulu ke routernya sendiri baru ke router tetangga. Nah, ini tadi banyak problem yaitu routernya sendiri pun gak ngenalin IP-nya jadi harus on off kan PC, habis PC lagi dan akhirnya bisa semua. Kita coba. Ini ya, selain 10 ya ada 9. Nah, 9 ini kita pingkan ke atau kita kirim paket ke filter tangga yaitu VLAN 20 nya kita coba. Successful, kita simulasikan, kita cek filter, kita coba yang SPS dan ICMP aja. Kita switch, kita lanjut ke multi layer ke router yang pemiliknya, pemilik router langsung kirim ke router yang dituju, kembali lagi ke router yang pemiliknya, lalu kembali ke alamat. Akhirnya berhasil. Nah, ini kalau SPF. Jadi kita coba di sebaliknya juga. Misalkan di router, nah ini di VLAN 20-nya kita ping ke VLAN 10. Apakah bisa? Coba kita dari sini aja. Kita coba. Kita simulasikan. Oke, 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 kembali lagi. Oke, 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 kirim. Oke, sukses boleh. Oke, nah jadi kesimpulannya adalah sebenarnya SPF ini adalah sebuah routing yang rata-rata digunakan untuk perusahaan besar ya. Biasanya buat ngerouting antar router atau antar alat yang memang bisa routing. Kayak ambil internet itu biasanya bisa juga SPF, tapi rata-rata pakai dinamik ya kalau ambil internet. Dan juga untuk terhubung dengan beberapa banyak router, misalkan di perusahaan itu ada sekitar 10 router, kita bisa menggunakan SPF dengan area-area yang berbeda. Terus kuncinya untuk multi-layer switch adalah kuncinya untuk multi-layer switch adalah gimana nantinya VLAN-VLAN ini bisa terhubung tanpa butuh research dari router. Jadi routernya cuma buat routing SPF-nya tadi. Ya, misalkan ini adalah VLAN 20, kita pingkan ke VLAN 10. Ya, ini kita delete, kita ping lagi coba, kita simulasikan.
Kalau SPF-nya nyala, memang dia langsung kembali ke ping yang akan atau ke PC yang akan dituju. Kalau misalkan kita matikan di sini juga, kita matikan atau kita matikan SPF-nya nanti, ntar ya. Jadi kita delete. Oke, kita simulasikan. Nah, kalau SPF dia bisa terhubung secara ke routernya tersebut. Namun kalau misalkan SPF-nya kita hapus, router SPF 1 juga kita hapus, karena mungkin terlanjur dia tadi kena SPF, jadi rewel buat di router sticknya. Kita akan lebih dahulu, kita lagi habis ini. Guys, nah, successful. Jadi harus di reset dulu ya teman-teman. Kalau misalkan pengen pembuktian router stick, nah seperti ini. Oke, mungkin sekian ya dari saya untuk tutorial hari ini SPF, router stick dan juga lain sebagainya. Memang agak ribet karena kita harus bolak-balik reset-reset IP dan juga pembuktian apakah SPF-nya udah bisa atau enggak. Dan juga mohon maaf jika banyak kendala yang mungkin dialami karena ini tadi saya one take. Jadi nggak nyoba-nyoba dulu langsung take. Mungkin kalau bingung silakan menghubungi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.